Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwazanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-328. Itu adabun naum, itu adab-adab tidur. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya tidur itu adalah saudaranya mati. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Bahwasanya tidur itu adalah saudaranya mati. Oleh karena itu ketika kita tidur, ya apa hubungannya tidur sama mati? Ya sama-sama diangkat ruhnya. Makanya disebutnya saudaranya mati. Sama-sama diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati ya diangkat seluruh ruhnya. Kalau tidur setengah ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Oleh karena itu ketika kita tidur, ya kita tidak mengetahui apa yang terjadi ketika kita tidur. Begitu juga tidur Allah Subhanahu wa taala jadikan di malam hari sebagai rohatan, sebagai bentuk istirahat dari kelelahan, dari keletihan di siang harinya ketika kita bekerja, sehingga akan timbul ketenangan dan hilangnya keletihan ketika bekerja di siang hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah lah yang telah mewafatkan jiwa ketika tidur. Allah yang mengangkat ruh ya ketika manusia tidur. Walati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang tidak mati ketika tidurnya. Ya, maksudnya ya ketika tidur beda dengan mati. Kalau tidur diangkat setengah ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Fayumsiku allati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam ruh yang diangkat ketika orang tersebut tidur, maka Allah kembalikan ke tempatnya masing-masing. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu tidur, orang itu tidur, maka ruh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur itu di malam hari sebagaimana tadi sudah kita sebutkan sebagai penghilang kelelahan. Ya. Jangan dijadikan kebalik. Ya, malamnya begadang, siangnya tidur. Maka ini menyalahi fitrah manusia. Manusia itu tidurnya di malam hari, bukan kelelawar, ya bukan kalong, ya yang tidurnya siang hari, malamnya begadang. Allahumma kecuali kalau begadangnya ada manfaat, misalnya bekerja shift 3 misalnya. Ya mau gimana lagi? Ya kalau misalnya dia mampu bisa minta pindah shift 1 atau shift 2, itu lebih baik, karena yang menjadi fitrah manusia itu adalah tidur di malam hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan tidur kalian di malam hari. Adapun di siang hari
Allah jadikan kalian mencari rahmat Allah, mencari karunia Allah, mencari nafkah. Mencari nafkah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengar. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidur, manusia itu ngantuk. Ya. Ini menunjukkan manusia yang sempurna itu ya manusia yang tidur dan dia mengantuk. Kalau ada manusia yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, berarti bukan manusia itu. Itu robot itu. Ya, manusia itu secara fitrahnya dia ngantuk, secara fitrahnya dia tidur. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ini sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ya berarti kalau Allah ngantuk, Allah tidur, berarti Allah tidak sempurna. Iya. Makanya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Iya. Dan bagi manusia, ngantuk dan tidur merupakan sifat kesempurnaan bagi manusia. Iya, mafhumnya kalau manusia tidak tidur, tidak ngantuk, berarti bukan manusia. Ya. Wahalu majar dan begitu seterusnya. Kita akan sebutkan adab-adab tidur dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bacakan 4 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya tentu saja ketika kita mau tidur, kita berwudu seperti mau sholat. Kemudian kita membaca doa. Sebagaimana hadis yang pertama, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi nama ala shikkihil aiman. Tsumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Rawahul Bukhari bihadzal lafzi fi kitabil adab. Ini saya bacakan di kitab Riyadhus Shalihin bab Kitabu Adabin Naum, ya, bab 127. Bab 127. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, adabun naum wal ittija wal qu'ud wal majlis wal jalis wal ru'ya. Ya, berkaitan dengan adab-adab tidur, adab-adab mimpi, dan juga adab-adab dalam majlis. Tapi kita bahas adab-adab tidur di sini, diantaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Biasanya Nabi SAW kalau mau tidur, beliau nama ala syikil aiman. Nabi SAW tidur ke arah sebelah kanan. Ya, ke arah sebelah kanan, ngadep kanan bahasa kita ya. Ngadep ke kanan. Nabi letakkan pipinya di kanan, pipi kanan, kemudian tidur. Kenapa demikian? Ya, disebutkan oleh beberapa ulama, karena kalau kita tidur begini, ini nggak nyenyak tidurnya. Iya, ini dijadikan bantal. Kenapa? Karena lama-lama ini kesemutan nih, ketekuk terus, sehingga mudah untuk bangun untuk melakukan sholat malam. Beda kalau tidurnya celentang, beda kalau tidurnya dengan posisi yang lain. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mudah untuk bangun tidur, untuk melakukan salat malam. Ya, sebelum tidur Nabi membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku berserah diri, menyerahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, ya, dengan harap dan takut hanya kepadamu. Wa la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat mencari pertolongan kecuali pertolongan darimu ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsal, dan beriman dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Al-Bara bin Azib juga, idza ataita matja'aka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Bara bin Azib,
Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalat. Kalau kamu mau tidur, maka berwudu sebelum tidur seperti wudu mau salat. Summa taji ala shikkikal ayman. Kemudian tidur ke arah sebelah kanan, maka dan kemudian baca doa ini. Waja'alhunna akhira ma taqul. Dan jadikan doa ini doa yang terakhir kamu baca sebelum tidur. Dari sini kita bisa ambil faidah. Ya, di dalam doa ini kalau kita bahas satu persatu panjang. Iya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, maknanya apa dan seterusnya. Intinya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat agung. Kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut setelah membaca doa ini, maka dia mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Di sini kita bisa ambil faidah juga. Siapa saja yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan Allah akan membantu menolong kebutuhannya. Makanya kita membaca Allahumma wa fawwatu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah sebelum tidur. Karena kalau kita tidur kita nggak sadar, nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini juga terdapat ikrar wal iman bi kitabihi wa tasdiqi wa bi rasulihi allazi uhiya ilaihi hadzal kitab. Ya, dalam hadis ini, doa ini juga terdapat penetapan beriman kepada kitab, membenarkan ya nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada mereka. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, disunahkan ya sebelum tidur kita berwudu, sehingga kita bangun tidur dalam keadaan suci, mau tidur juga dalam keadaan suci, sehingga kita kalau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam tersebut wafat dalam keadaan suci. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, dianjurkan untuk melakukan persiapan sebelum tidur, ya. Berupa apa? Taharatul qalbi, ya. Kenapa? Karena taharatul qalbi lebih utama, mensucikan hati lebih utama daripada mensucikan badan. Oleh karena itu disyariatkan kita berwudu, ya, mensucikan hati dari segala penyakit-penyakit hati, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, ya, kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya alfazul azkar tauqifiyah walaha khasa'is wa asrar la yudkhilul qiyas. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya nggak usah diganti-ganti, sudah begitu. Ya, kita baca sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti doa ketika tasyahud akhir, ya. Nabi mengajarkan tahiyatulillah, salatu wat thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh diganti-ganti menjadi assalamu ala nabi. Asalnya demikian. Iya, karena doanya adalah tauqifiyah. Nabi SAW mengajarkan demikian, yang kita baca demikian. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal. Adapun lafaz yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, iya, beliau mengatakan kalau Nabi SAW sudah wafat, maka kita baca, ya, assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya ada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga syarahnya, penjelasannya Syekh Ali Al-Qahtani dalam Ithaful Muslim, Syarah Hisnul Muslim. Beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang bertentangan dengan pendapat banyak para sahabat ketika membaca tahiyat adalah assalamu alayka, walaupun Nabi SAW sudah wafat. Karena alfazul azkar tauqifiyah, lafaz-lafaz zikir, doa-doa itu sifatnya tauqifiyah. Walaha khasa'is wa asrar la yudkhiluhal qiyas, dan memiliki kekhususan, ada rahasia-rahasia di dalamnya yang tidak bisa dikiaskan dengan apapun. La yudkhiluha al-qiyas, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam Bahjatun Nazirin. Alfazul azkar tauqifiyah
walaha khasa'is wa asrar la yudkhiluhal qiyas. Ya berarti wajib kita membaca sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 raka'atan. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'atain khafifatain, tsumma ittaja'a ala shikkil ayman hatta yaji al-mu'adzinu fayu'adzinahu." Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW biasa sholat di malam hari itu 11 rakaat. Kalau mau terbit fajar, beliau sholat. Kalau sudah terbit fajar, fajar shadiq maksudnya, sudah waktu subuh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan. Bahkan dalam riwayat yang lain, sangat ringannya sampai aku tidak tahu, kata Aisyah, Nabi baca Al-Fatihah atau tidak. Berarti sholatnya 2 rakaat yang ringan, tapi tidak meninggalkan tumaknina, tidak. Tetap tumaknina, tetap tenang dalam sholatnya. Artinya ringan bacaannya ya, tidak panjang. Summat taja'a ala syikil aiman, kemudian Nabi pun berbaring ya menunggu azan, menunggu azan. Kemudian azan, Nabi SAW sholat 2 rakaat. Ya berarti menunjukkan bahwasanya itu sholat 2 rakaat sebelum azan, ya, sebelum azan. Bisa jadi yang dimaksud adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, Nabi SAW biasanya sholat qobliyah subuh dengan 2 sholat yang ringan, bacanya surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Kemudian Nabi berbaring menunggu qomat, ya. Kalau sudah qomat, Nabi pun bangun. Ingat ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berbaring, matanya tidur, tapi hatinya nggak tidur. Ya, kalau kita habis azan, sholat qobliyah, subuh, tidur, udah bablas. Iya, bablas. Hati-hati tuh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya juga di samping masjid. Rumahnya di samping masjid. Kalau kita rumahnya jauh, ya, habis sholat qobliyah subuh di rumah, tiduran lagi, udah. Ilaliko, ya, assalamah, bisa bablas. Maka langsung pergi ke masjid, habis sholat 2 rakaat di rumah, qobliyah subuh, ya sunahnya di rumah ya. Kemudian langsung pergi ke masjid, Apalagi kalau masjidnya qomatnya cepat, ya, maka bersegera ya. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya sholat malam itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW itu 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 13 rakaat. Kalau mau 11 rakaat berarti witirnya 1. Kalau mau witirnya 3 ya berarti 13 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti menunjukkan pembatasan salat malam itu 11, tidak. Intinya Nabi salat 11 rakaat itu panjang bacaannya. Yang jadi barometer adalah panjangnya bacaan. Panjangnya bacaan di dalam salat malam. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya salat qobliyah subuh itu memiliki keutamaan. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun safar, Nabi tetap melakukan qobliyah subuh. Dan yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah sunnahnya tidur, ya, menghadap ke kanan. Dan di sini Nabi SAW biasa tidur sebelum sholat subuh, setelah qobliyah subuh. Ini biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita ya janganlah. Khawatirnya bablas. Nabi SAW matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Dan bisa jadi ini menjadi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi kita sebutkan, Nabi matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita matanya tidur merem, ya udah, ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Langsung tidur bablas sudah. Ini akhirnya sholat berjamaah subuhnya bisa nggak dapat. Kenapa? Ketiduran. Habis sholat qobliyah subuh di rumah. Maka habis sholat qobliyah subuh langsung pergi ke masjid ya. Dari sini kita bisa ambil faedah juga khurujul imam lis salat idza istaman nas. Keluarnya imam untuk sholat jika manusia sudah berkumpul, makmum sudah kumpul, baru imam keluar. Apalagi Nabi SAW rumahnya di samping masjid. Ini perhatian buat imam-imam masjid agar senantiasa
on time, ya, on time ke masjid. Begitu juga muazin, jangan langsung main qomat aja, imamnya belum ada, main qomat aja. Ini harus diperhatikan. Kalau imamnya nggak datang-datang gimana Ustaz? Telepon, kan bisa ditelepon. Pak Imam, ini di mana nih? Udah mau qomat. Oh iya sebentar, saya lagi di jalan misalnya. Kalau diteleponin nggak bisa gimana Ustaz? Ini waktunya udah mau selesai nih, udah mau qomat. Biasanya di masjid ada timernya ya. Antara azan dan qomat ada timernya. Gimana ini? Ya, kalau misalnya belum hadir ditunggu dulu sejenak. Siapa tahu dalam perjalanan atau misalnya di WC. Kalau misalnya imam rawatibnya mengatakan, oh ya ganti ini yang lain aja, ini saya kebelet misalnya, harus ke WC. Maka nggak ada masalah, ada izin dari imam rawatibnya. Ada izin dari imam rawatibnya. Kalau misalnya di masjid itu nggak ada imam rawatibnya, bebas. Ya. Kalau waktu timernya udah habis, dilihat siapa yang paling berhak untuk jadi imam. Ya, aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab ketika sholat berjamaah. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza akhadha matja'ahu min laili wa da'a yadahu tahta khaddihi. Nabi SAW jika mau tidur di malam hari, Nabi meletakkan tangannya di bawah pipinya, maksudnya di bawah pipinya kanan ya. Ya, di bawah pipi kanan. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma ahya bismika amutu wa ahya. Atau lafaz-lafaz yang lain. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya boleh. Tetapi yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari ini, hadis nomor 113 di dalam riwayat Imam Bukhari sebutkan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku bangun. Ya, mati dulu, tidur maksudnya. Kemudian bangun, ya, bangun tidur. Wa yastaiqadha, kalau Nabi SAW bangun tidur, Nabi membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita memuji Allah karena ruh kita dikembalikan lagi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan hanya kepadanya kita kembali. Ini insya Allah sudah hafal lah doanya lah. Difalkan anak-anak di TK dan seterusnya. Dari sini kita bisa ambil faidah, di antara sunnah tidur adalah kita menghadap kanan, meletakkan tangan kanan di pipi kanan begini. Tadi sudah disebutkan rahasianya supaya gampang bangun biar sholat malam. Yang selanjutnya, jawaz itlaqil maut ala naum. Boleh kita menyebutkan tidur itu dengan maut. Karena tadi sudah disebutkan, Nabi dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya an-naumu akhul maut. Bahwasanya tidur itu adalah saudaranya mati. Namanya sebutnya mati kecil. Iya. Al-mautatu as-sugro. Ya. Kenapa? Ya, ruhnya sebagian diangkat. Zalika li adami ta'alluqir ruh bil jasad wa ittisaluha bihi ittisalan juz'iyan, sebagian ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidur mimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diperlihatkan masa depan, terkadang kita di alam kenyataan kita mengatakan, kayaknya kita pernah melakukan ini deh, kayaknya kita pernah kesini deh. Itu mungkin mimpi-mimpi yang pernah lalu yang Allah perlihatkan tentang masa depan. Bisa jadi. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, Allah Ta'ala huwal mutasarrif fi hadzal kaun la ahadan siwahu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta ini. Sampai tidur kita Allah atur. Ya, bahkan di dalam tubuh kita ini ya, ada organ-organ yang bekerja secara dinamis, harmonis sehingga tidak clash, tidak menimbulkan benturan-benturan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala juga yang mematikan. Dan faedah yang bisa kita ambil juga adalah al-abdu yahmadullah ala kulli hal. Seorang hamba itu hendaknya memuji Allah pada setiap keadaan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian hadis yang terakhir, hadis Ya'ish bin Tihfah al-Ghifari. An Ya'ish bin Tihfah al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, qala abi, bapakku pernah mengatakan, bainama ana
muttaji'un fil masjid, ketika aku sedang tidur di masjid, ala batni, tidur di atas perut, maksudnya tengkurap. Ya, tengkurap, tidur tengkurap. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Kemudian ada tiba-tiba ada orang yang menggerakkanku dengan kakinya, ya, ditoel-toel dengan kakinya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, inna hazihi dij'atun yubghiduhallah. Tidur tengkurap seperti itu tuh Allah murkai. Qala fanazartu, kemudian pun aku bangun, aku melihat siapa sih orang itu? Fa idza Rasulullah. Ternyata yang noel-noel dengan kakinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan ternyata setelah diteliti oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, sanad hadis ini lemah karena ada dua cacat, ada dua ilat. Yang pertama, Yaish hadza majhulun la yu'raf. Yaish itu tidak diketahui, ya. Majhul, tidak diketahui siapa dia. Yang kedua, ittirab. Yang kedua ada ilatnya ittirab. Tetapi ternyata hadis ini punya hadis yang lain dari Abu Hurairah tentang larangan tidur tengkurap. Iya, tentang larangan tidur tengkurap. Dikeluarkan dari Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dari jalan Muhammad bin Amr dari Abi Salamah, ya, dari Abu Hurairah, kemudian menyebutkan di situ larangan tidur tengkurap. Ya, dan ternyata hadisnya hasan. Karena Muhammad bin Amr, ya, hasanul hadis. Jadi secara kesimpulan bisa jadi dengan banyaknya jalan hadis ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya, dari sini sangat jelas nggak boleh kita tidur tengkurap. Ya, tahrimun naum alal batn. Tidur di atas perut, maksudnya tidur tengkurap, ini dilarang. Karena alasannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk tidurnya orang-orang penghuni neraka. Waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wahiyya min sifati ahlin nar. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan adab-adab tidur di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.